datang ke tempat ini pakai seragam untuk kenapa relawan kebakaran kelautan? Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat pesisir. Itu dasar hukumnya jelas. Yang pertama, kalau berbicara terkait dengan penanggulangan kebakaran, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah. Dan di sana itu ditetapkan urusan kebakaran ini menjadi sebuah urusan yang bersifat wajib yang berkaitan dengan organisasi. Nah, peraturan yang masih ini ada 3 keputusan. Ada keputusan presiden yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di DPP. Lalu ada keputusan bencana yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di BPBD, dan urusan kebakaran itu sendiri yang merupakan bagian dari tugas ataupun tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan pelayanan dasar. Terkait dengan pelayanan dasar dari masyarakat, kalau dia namanya wajib dan bersifat berkaitan dengan pelayanan dasar, berarti dia itu suka tidak suka, mau tidak mau, pemerintah harus bisa menyediakan itu kepada masyarakat karena hubungannya dengan kebutuhan dasar masyarakat. Terkait kebakaran, apa kebutuhan dasarnya? Terlindungi aktivitasnya, bangunannya, rumahnya, itu semua aturannya, bahkan nyawanya masyarakat itu harus dijamin dilindungi oleh pemerintah. Kewenangan kabupaten kota. Kalau kita berbicara urusan kebakaran, ujung tombak penanggulangan kebakaran itu ada di kabupaten kota. Karena apa? Masyarakat semua termukim di kabupaten kota. Wilayah administrasi juga ada di bawah koordinasi kabupaten kota. Itu di bawahnya ada kampung atau desa di wilayah. Jadi yang pertama adalah first responder. First respondernya siapa? First responder adalah pemilik rumah atau pemilik bangunan gedung. Jadi yang punya rumah itu adalah orang pertama yang bisa memadamkan api. Ada yang kedua yaitu second responder. Second responder itu siapa? Second responder ya bapak-bapak sekalian ini, anggota relawan pemadam kebakaran. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kebakaran itu harusnya ketika ada warga yang telepon ke dinas damkar, Pak tolong ada kebakaran di rumah saya. Ketika sudah ada telepon dan sudah ada menjawab, 15 menit harus sudah bisa hadir di tempat. 15 menit harus sudah ada di tempat, sudah setup, sudah siap, sudah memadamkan api. 15 menit. Saya ngerti kondisi geografis di Indonesia, apalagi di Papua, di gunung, di seluruh kota-kota, di apalagi bisa dijawab satu kecamatan, itu ada beberapa desa yang jaraknya jauh. Ini maka dari itu dibentuklah relawan pemadam kebakaran. Untuk apa? Untuk datang duluan nih kalau ada kebakaran. Karena Bapak Ibu ini dalam pemadam kebakaran ini basisnya adalah desa maupun kelurahan. Desa atau kelurahan basisnya. Tapi ini sangat banyak sekali termasuk terbanyak kita mengenai saya. Dua kurang depan. Ya. Siapa itu lagi? Yang ketiga, respondernya adalah bapak-bapak anggota pemadam kebakaran, petugas damkar. Ini bapak sekalian, saya kasih pakai cara tradisional. Gimana? Ya kalau sumber-sumber nanti kita dibakar, kalau kita masih ataupun menggunakan barang-barang ataupun air, itu namanya pemadaman tradisional, bapak-bapak sekalian. Jadi tugas bapak-bapak di sini adalah sebelum api membesar, ya bapak-bapak, inilah yang menanggulangi. Kalau bisa, ya pemilik rumahnya, karena pemilik rumah adalah yang pasti pertama.
membakar kan ya, tapi manusia kalau ada api biasanya panik, betul? Nah, itulah tugasnya. Ini nanti menjalani tugasnya banyak bapak-bapak sekalian. Jadi red card itu ada 3 regu, catat. Ada 3 regu anggota relawan pemadam kebakaran. Yang pertama, regu pemadaman dan penyelamatan. Regu pemadaman dan penyelamatan itu adalah regu yang mana regu ini itu yang paling dibutuhkan biasanya, karena memang dengan keterbatasan anggota pemadam kebakaran, maka regu pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah yang paling banyak diperlukan. Regu kedua adalah regu penyuluh. Regu penyuluh ini adalah nanti yang membantu untuk sosialisasi bahwa kebakaran dan melakukan hal lain untuk pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah regu teknologi dan informasi. Yang pegang-pegang itu kalau ada kebakaran laporan itulah regu teknologi dan informasi. Jadi ingat ya bapak-bapak sekalian, ada 3 regu. Yang pertama regu pemadaman dan penyelamatan, yang kedua adalah regu penyuluhan, yang ketiga adalah regu untuk teknologi dan informasi. Apa? Jadi red card, bapak-bapak menjadi red card itu adalah gimana ya? Red card itu organisasi masyarakat menjaga dari ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Jadi kenapa bapak ibu ini dibuat? Nah, yang pertama, yang kedua membantu pencapaian mutu SPM. Yang ketiga yaitu menciptakan sinergi antara dinas damkar, bapak-bapak ini damkar dan dengan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran. Kalian kita beri push lagi untuk panitia ya bapak-bapak sekalian ya. Jadi bapak-bapak ini ya pelatihan. Bapak menjadi red card, bapak tidak bisa menuntut hak bapak. Apa hak? Nomor registrasi dan KTA. Nomor registrasi dan KTA itu bisa didapat kalau bapak sudah mendaftar di Polres Kebakaran yang menggunakan Android, dapat di download aplikasi. Kalau sudah, silahkan registrasi di aplikasi tersebut. Kayak bapak-bapak registrasi bikin Facebook, gampang. Yang jelas punya email, punya KTP, nanti langsung di verify 364 dari 2020. Dari 34 itu satu dari dasar 30 tahun 2020 tentang pedoman pembentukan relawan pemadam kebakaran. Banyak experience beliau, maka yang sudah merasa umurnya sudah senior jadi anggota penyuluh saja. Anggota penyuluh itu penting loh Pak. Paling penting menurut saya itu penyuluh. Kenapa? Kita coba berubah mindset di kepala kita. Jangan ada kebakaran. Jangan kalau ada kebakaran kita langsung datang. Kalau bisa kita cegah kebakarannya supaya tidak terjadi kebakaran. Betul? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang sering dipakai. Tapi itu memang betul. Tren sekarang itu lebih baik bapak-bapak itu pencegahan. Contoh, Iya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 regu red card. Yang pertama sebut 3. 1 dan pemadaman. Yang kedua 5, 4, 3, 2, 1. Bang Alex sebutkan 3 regu red card. Pertama, 2, betul. Regu ketiga. Apa informasi apa nih? Informasi Saya
Panggilannya? Oh, David. Samuel. Pertanyaannya tadi, berapa jumlah anggota relawan pembakaran di seluruh wilayah Indonesia? 5.200. Salah. 50.248. Selamat mengatas sampai Menangkan Apa aja? Pertama yang punya rumah, Oke, itu namanya apa? First responder. Oke, itu pemilik rumah. Yang kedua, yang kedua relawan, itu namanya second responder. Yang ketiga, petugas damkar. terima kasih Saudara. Pelatihan untuk dapat memverifikasi mana tol terus ke Kabupaten Manokwari. Dari kali pertama pertama kita betul kita dari latar belakang instansi yang berbeda, jadi kita tidak tahu latarnya pemadam kebakaran. Kebetulan kita cross check dari dulu ya. Waktu saya waktu itu saya lihat dari provinsi masih tidak. Sekarang kita sudah jelas itu referensinya ya. Kebetulan kita bukan komunikasi dengan Pak Teo tidak salah atau dengan Ibu Grace. Bagaimana dinasti ke depan? Kita terbentuk dari satu PP, kita punya resa rumah. Apa yang kita harus buat pertama kali kita tidak tahu. Setelah dari Pak Teo kita bergerak. Pak Markus tadi informasi terkait dengan data. Saya minta maaf juga untuk saya laporkan bagaimana kita punya keadaan kantor. Di sini kita masih bidang, dua bidang, yang mana Pak Cantrik dengan Pak Elvin. Pak Cantrik dia bidang kebakaran, Pak Elvin bidang pencegahan. Sedangkan yang seksi-seksi yang lain kita cuma ada seksi kesukaan program. Sedangkan di bagian kepegawaian kita masih buat. Jadi apa yang ada kita pakai. Istilahnya tidak ada rotas akannya. Saya terima kasih Pak Markus. Baliknya dari kementerian, saya baru tahu bahwa sebenarnya ada hubungan baik itu kita sepat. Bagaimana kita membangun kerjasama yang baik. Terkait dengan Mobil kami itu mobil Suba ya. Kita mobil Suba tapi berapa kali kita usulnya berbeda. Awas dia boleh jauh sedikit. Udah baik sekali. Lo, kakinya lo. Nanti sekir. So masuk di grup kah belum? Nah?